Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nuzaki Syahid dengan NIM 2300423. Kali ini saya akan menjelaskan dan mungkin akan mencontohkan, mensimulasikan tugas flip-flop teknik digital. Di sini saya menggunakan 6 buah flip-flop. Yang pertama ada SR flip-flop yang ini. Yang kedua ada SR clock flip-flop yang ini. Yang ketiga ada D flip-flop yang ini. Yang keempat ada T flip-flop. Yang kelima ada JK flip-flop, dan yang terakhir ada JK master slave flip-flop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke flip-flop yang pertama, yaitu ini SR flip-flop. Oke, sip. Nah, jadi sebelum masuk saya akan menjelaskan, ini kan inputnya 2 biji dan ini outputnya, dan ini kita gunakan S dan R, dan ini Q dan ini Q aksen, yang dimana ketika S nya itu 0 dan R nya itu 0, maka input pada gerbang NAND yang ini adalah 0, sehingga menghasilkan output Q sama dengan 1 dan Q aksen sama dengan 1. Karena gerbang NAND yang ini itu memberikan output tinggi sebesar 1, jadi outputnya akan 1. Dan gimana jika S nya itu 1 dan R nya itu 0? Jika S nya 1 dan R nya 0, akan menyebabkan input Q aksennya menjadi 1. Q aksen ini jadi 1. Input S nya 1 itu dari gerbang NAND yang pertama yang Q aksen masuk ke gerbang NAND yang kedua. Jadi dari sini dia masuk ke gerbang yang kedua sini nanti dia. Nah, jadi flip-flopnya diatur untuk memberikan Q-nya itu 0 dan Q aksennya 1. Dan gimana kalau dua-duanya dikasih 1? Kalau dua-duanya dikasih 1, itu kondisinya akan jadi tidak valid. Maka ini akan berada di keadaan sebelumnya. Kan sebelumnya kita menyalakan S-nya, yang menyala adalah Q aksennya. Dan kalau kita menyalakan R-nya, yang menyala adalah Q-nya. Dan apabila kita nyalakan keduanya, nah yang menyala itu yang terakhir kali dinyalakan gitu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada SR clock flip-flop. Yang dimana ketika clocknya itu clock low, itu dia sama dengan 0. Yang dimana gerbang NAND yang terhubung ini ke input clocknya itu tidak akan mengubah outputnya. Artinya nilai key-nya akan sama-sama tidak ada, atau sama-sama seperti sebelumnya sebelum dirubah. Kalau misalnya ininya 0 dua-duanya dan clocknya juga. Dan gimana kalau clocknya high? Maksudnya gimana kalau misalnya R-nya itu 1? Kalau misalnya R-nya itu 1, ulang. Kalau misalnya R 1,
gerbang NAND yang inputnya S itu bakal 0, dan yang inputnya R ini dia bakal 1 nih, lurus ke sini dan akan mengeluarkan key 1. Maka sebaliknya, kalau misalnya kita nyalakannya S, nah dia akan ke sini lurus, akan menghasilkan output key-nya sama dengan 1. Nah, gimana kalau keduanya kita nyalakan? Stroke, akan terjadi error teman-teman, karena di kondisi ini itu masuknya tidak valid karena kedua inputnya nggak boleh ditaruh nilai 1 pada saat clocknya aktif, pada saat ininya sudah aktif. Nanti keluarannya tidak pasti soalnya, maka akan terjadi error seperti ini. Baik, lanjut, ada D flip flop yang ketiga. Sebentar saya. Saya play lagi. Nah, D flip flop ini, oh maaf, tadi belum kita rubah. Ini kita atur dulu supaya nggak error lagi ya. Sip. Nah, D flip flop ini itu menggunakan gerbang NOT. Ini dimana gerbang ini menginversikan nilai dari input yang ini, menghasilkan di kesini kan nih, input yang ini tuh ditransformasikan. Nah, dimana gerbang NAND yang 1, 2 ini menerima input dari ini, input yang anggap aja D lah, input D ini sama clock ini. Jadi kedua ini menerima input dari situ. Dan untuk N3 dan N4 nya mereka mendapatkan input dari N1 dan N2. Dimana mekanisme kerjanya, kalau misalnya clocknya aktif seperti ini dan nilai ini diteruskan, maka dia kalau misalnya 1 nih, nah ini nanti N1 nya ini menjadi rendah nih, dan kesininya tinggi dia tuh, bisa dilihat. Dan output N2 nya maksudnya, dan pokoknya secara bergantian gitu. Nanti kalau misalnya ini kita nyalakan, ininya akan menjadi tinggi di N2 nya, dia ke key 1 nya. Sedangkan kalau misalnya D nya ini kita nolkan, output N1 nya ini malah yang jadi tinggi. Jadi kalau misalnya 1, yang N2 nya yang tinggi, nanti akan mengalir ke key. Kalau misalnya ininya 0, maka N1 nya yang tinggi dia, sehingga yang nyala akan yang key absennya nih. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita yang keempat ini. Yang keempat ini ada T flip flop, yang dimana seperti yang tadi ya, gerbang NOT ini tuh mentransformasikan, bisa dibilang input dari sini tuh ditransformasikan sama dia. Sebenarnya ini hampir sama ya yang tadi, yang dimana gerbang N3 dan N4 nya itu dapat input dari outputnya N1 dan N2 seperti yang tadi, yang ketiga tuh, flip flop yang ketiga. Dan apabila clocknya ini kan sudah menyala, berarti dia sudah 1. Jika inputnya itu, atau ini bilangnya T aja lah, T. Jika inputnya itu 0, output
dari N1 dan N2 nya itu tidak mengubah keadaan latch SR nya. Jadi ininya akan seperti sebelumnya outputnya. Jadi kalau misalnya ininya 0, ini nggak bakal berpengaruh ke yang di sininya. Nih contoh, misalnya ini di bawah kan, kalau misalnya 0, nah dia akan seperti sebelumnya. Sedangkan jika ininya 1, output dari N1 dan N2 nya akan pengaruhi latch SR-nya. Jika key-nya 0, maka key akan jadi 1 dan key aksen akan 0. Dan sebaliknya, jika key-nya 1, maka key-nya akan berubah jadi 0. Sub. Nah, gitu. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu ada JK flip-flop. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat nih. Ini kan ada J, ada K, ada Q aksen, ada key. Jadi nggak perlu dijelasin ininya lah. Dan ini clock-nya. Dan gimana cara kerjanya jika J-nya itu 0? J-nya kita rubah dulu menjadi 0 dan K-nya 0. Nah, ini akan berubah seperti sebelumnya. Jadi dia akan diam. Tidak akan berubah. Nih. Misalnya ini kita tunggu di bawah. Kita tunggu. Aduh, kurang tepat ya. Nah, sip. Nah, dia akan berhenti seperti sebelumnya. Kalau J dan K-nya 0. Gimana J-nya itu 1? Coba kita J-nya itu 1. Ini akan menjadi set. Nah, output key-nya itu akan diset menjadi 1, sedangkan key aksennya akan berubah menjadi 0. Ya. Terus gimana kalau dua-duanya 1? Nah, ini akan menjadi toggle yang dimana keduanya bernilai 1 dan output key akan beralih menjadi toggle dari 0 ke 1 atau sebaliknya, dan key aksen juga akan mengalami toggle sehingga mereka akan bergantian untuk menyalanya. Kurang lebih seperti itu untuk JK flip-flop. Selanjutnya ada ini dia, JK master slave flip-flop. Jika master slave flip-flop ini pada saat clock berada pada posisi rendah, nyalakan dulu, dan master flip-flop tidak mempengaruhi input J dan K. Selain itu, slave flip-flop akan tetap dalam keadaan hold. Dia akan tetap hold nih. Tuh, diam kan. Dan ketika terjadi tepi naik pada clock, master flip-flop akan menganggap input J dan K berdasarkan kondisi J dan K. Flip-flop tersebut, dan akan mengatur outputnya dengan melakukan operasi reset, set, atau toggle. Set. Jadi kan nyala tuh. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengertian dan pencontohan simulasi flip-flopnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.